Nih, kok presentasinya hilang lagi tadi? Baik, sambil menunggu teman-temannya yang lain, kita mulai saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, hari ini materinya adalah manajemen risiko reputasi ya. Nah, silakan untuk kelompok 5 mempresentasikan materinya hari ini. Baik, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan manajemen resiko reputasi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aji, NPM 1841138. Kemudian rekan saya yang bernama Endri Santanu, Agustio Zamalin, dan Adi Ahyar Abdullah. Di sini saya akan membacakan pengertian reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Resiko reputasi dapat timbul dari adanya republikasi negatif yang terkait dengan perusahaan atau persepsi negatif terhadap perusahaan. Dan di sini ada sumber reputasi. Yang pertama itu tanggung jawab. Next. Ya. Yang pertama itu tanggung jawab, kedua daya tarik emosional, yang ketiga visi dan kepemimpinan, yang keempat kinerja finansial. Tanggung jawab sosial yaitu merupakan komitmen usaha bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan komunitas luas. Visi yaitu merupakan kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah kegiatan kelompok atau secara pribadi dengan pandangan ke jauh masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Kinerja finansial. Kinerja finansial di sini merupakan perusahaan yang lebih mudah dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan di setiap periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cek, teman-teman kedengaran nggak suara saya? Halo teman-teman. Kedengaran. Dengar ya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama saya Agustio Zamalin, NPM 184111238. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan resiko reputasi. Di sini ada tujuannya yaitu mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari resiko reputasi perusahaan. Selanjutnya, mengurangi resiko reputasi. Ketika suatu perusahaan menjadi anak perusahaan, diharuskan senantiasa berkoordinasi dengan holding dalam membangun keselaraan berkomunikasi untuk menjaga resiko reputasi. Jadi dalam perusahaan itu kita sangat penting untuk berkomunikasi dari divisi satu ke divisi yang lain. Jadi nggak ada miskomunikasi. Yang kedua, meningkatkan aktivitas media relation agar bisa monitor apabila ada pemberitaan negatif.
Yang ketiga, analisis faktor-faktor yang dapat menarik perhatian media dalam menimbulkan pemberitaan negatif. Yang keempat, call center dan media sosial untuk menampung keluhan konsumen atau nasabah perusahaan. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko reputasi. Di sini terdapat poin-poinnya. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Reksi. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Yang terakhir, sistem pengendalian intern. Sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke. Dengar nggak suara Bang? Selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria risiko reputasi. Di mana kurang dari 2,5% mendapat predikat low, 2,5 sampai 5% dari laba kotor mendapat predikat low to moderate, 5,5% dari laba kotor mendapat predikat moderate, 75 sampai 10% dari laba kotor mendapat moderate to high, dan 10% dari laba kotor mendapat predikat high. Selanjutnya saya akan contoh studi kasus yaitu kasus Bank Mandiri tahun Bank Mandiri dibobol 2 nasabah mengenai kasus ini. Hingga Bank Mandiri menurun. Itu saja dari saya. Ini sinyalnya kurang bagus ya. Soalnya presentasinya agak tersendat-sendat. Apa sinyal saya yang kurang bagus? Di sini juga macet-macet, Miss, di HP saya. Oke, dari teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Teman-teman, mengenai manajemen risiko reputasi? Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, ini kan tadi coba ke slide sebelumnya. Slide terakhir. Nah, di sini kelompok ini memberikan contoh studi kasus risiko reputasi yang dialami oleh Bank Mandiri pada tahun 2014. Disebutkan bahwa ada beberapa kejadian-kejadian yang ternyata dapat menurunkan reputasi masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Misalkan yang pertama, beberapa rekening nasabah Bank Mandiri itu ternyata bisa berhasil dibobol. Itu sudah pasti dampaknya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat untuk menabung atau menitipkan uangnya di Bank Mandiri tersebut. Yang kedua yaitu banyak pengaduan dari nasabah mengenai kasus ini. Oke, kasus ini dimuat oleh berbagai media massa sehingga kepercayaan masyarakat pada Bank Mandiri menurun. Coba harusnya dianalisis lagi pada tahun 2014 tersebut, setelah kejadian tersebut bagaimana dengan laba dari Bank Mandiri itu sendiri? Apakah labanya menurun atau malah meningkat atau malah biasa-biasa saja? Kalau ternyata memang labanya menurun, berarti kan ada dampak yang signifikan terjadi akibat dari reputasi perusahaan yang
menurun. Tapi kalau ternyata memang dampaknya itu labanya masih nggak naik nggak turun atau masih standar, itu berarti kan hal-hal tersebut ternyata tidak terlalu berdampak terhadap kinerja perusahaan begitu. Nah, lebih bagus lagi nanti untuk kelompok-kelompok selanjutnya kalau misalkan analisisnya itu sampai dengan ke kondisi perusahaan tersebut setelah adanya kasus-kasus ini tuh seperti apa sih, bisa sampai ke analisis ke lihat harga sahamnya pada saat itu berapa, apakah turun ataukah apakah sempat turun atau masih berjalan dengan normal. Kemudian dilihat dari laporan keuangannya apakah terjadi penurunan laba pada saat setelah kejadian tersebut, begitu ya. Atau mungkin ada testimoni dari nasabah itu sendiri, apakah nasabah itu malah setelah ada kejadian-kejadian ini kemudian apakah selanjutnya menarik tabungan-tabungan atau dana-dana yang telah ia titipkan di bank itu kemudian berpindah ke bank lain atau seperti apa begitu. Ya. Baik, Miss. Oke. Yuk teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita buka slide saya sekarang. Lanjut aja. Sudah di-download kan ininya, punya saya, slide-nya? Belum, Miss. Belum di-download ya? Belum. Saya bagikan ke WA kelas aja ya. Ada belum di situ? Dari kemarin melanjutkan dari presentasi teman-teman sekalian mengenai manajemen risiko likuiditas. Yuk slide selanjutnya. Nah, pengertiannya merupakan resiko akibat dari ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi hutang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Sederhananya begini, risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi akibat dari perusahaan yang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau membayar hutang-hutang jangka pendeknya begitu. Jadi ketika ketika kita melakukan analisis terhadap perusahaan mengenai likuiditas dari perusahaan itu sendiri, kita membandingkan antara aset lancar di perusahaan tersebut dengan utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ketika memang ternyata likuiditasnya bagus, dikatakan bagus adalah ketika nilainya itu tuh besar. Jadi rasio likuiditasnya itu tuh semakin besar semakin bagus, tapi jangan terlampau besar begitu. Nah, kenapa jangan terlampau besar? Karena ketika ternyata sebuah perusahaan likuiditasnya terlampau besar, memang mungkin akan bagus karena perusahaan tersebut yakin dapat memenuhi utang-utang jangka pendeknya. Tetapi ada pertanyaan baru lagi, apakah dana perusahaan itu sendiri
secara efektif digunakan untuk berinvestasi atau malah dananya itu tuh malah nganggur gitu, nggak digunakan untuk apa-apa sehingga likuiditasnya itu tuh menjadi tinggi begitu. Kalau misalkan ternyata dana itu nganggur, berarti kan perusahaan tidak bisa mengelola dana tersebut secara efektif untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal begitu. Slide selanjutnya. Nah, di sini beberapa sumber dari risiko likuiditas, salah satunya aset, aset yang dimiliki perusahaan. Apa aja sih aset yang dimiliki perusahaan? Aset tersebut ini termasuk aset-aset yang mudah dijual atau mudah dilikuidkan atau mudah diuangkan atau tidak begitu. Utangnya berapa? Utangnya termasuk utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Kemudian transaksi-transaksi rekeningnya, administratifnya, konsentrasi dari aset dan utang, berapa asetnya, berapa utangnya. Kemudian yang ketiga kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Kira-kira perusahaan ini nih dalam waktu dekat ini nih akan membutuhkan pendanaan yang besar atau tidak sih begitu. Yang selanjutnya yaitu akses pada sumber pendanaan. Perusahaan itu bisa tidak dia mempunyai aset tapi bisa tidak dia mengakses agar aset-aset tersebut itu mudah untuk diuangkan sehingga perusahaan ini mampu membayar kewajiban-kewajibannya begitu. Selanjutnya, tujuan utamanya apa sih manajemen risiko likuiditas ini? Yang pertama yaitu memelihara kecukupan likuiditas perusahaan sehingga setiap waktu dapat memenuhi hutang perusahaan yang jatuh tempo. Jangan sampai perusahaan itu tidak bisa membayar hutang ketika memang dia berada pada tanggal jatuh tempo hutang tersebut begitu. Yang kedua yaitu memelihara kecukupan likuiditas perusahaan untuk mendukung pertumbuhan aset perusahaan yang berkelanjutan. Jadi di sini jangan sampai likuiditasnya kurang sehingga perusahaan tidak mampu untuk membayar hutangnya atau jangan sampai likuiditasnya itu berlebihan sehingga perusahaan tidak mampu mengelola dana tersebut dengan maksimal untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak lagi begitu. Yang ketiga menjaga likuiditas perusahaan pada tingkat yang optimal. Tingkat yang optimal itu bukan semakin besar ya. Jadi optimal itu dia bisa menggunakan dananya untuk berinvestasi dengan tepat, kemudian dia juga bisa menggunakan dananya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya itu menjaga kepercayaan nasabah. Maksudnya di sini bayangkan ketika ternyata kita pada sebuah bank, ketika kita akan melakukan penarikan uang kita pada sebuah bank, tapi ternyata bank tersebut tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi dana dari nasabah itu, tentu nasabah itu akan menurun kepercayaannya terhadap bank tersebut. Slide selanjutnya. Di sini ada klasifikasi risiko likuiditas. Yang pertama likuiditas endogen, yaitu likuiditas yang melekat. Contohnya yaitu kemampuan perusahaan menjual aset secara cepat dan karakteristik likuiditas pada setiap aset. Maksudnya jadi di sini mampukah perusahaan itu menjual aset-asetnya itu secara cepat sehingga dia bisa mendapatkan pendanaan juga secara cepat begitu. Sedangkan kalau untuk likuiditas eksogen ini maksudnya adalah memang likuiditasnya itu berasal dari struktur utangnya gitu. Jadi contohnya misalkan giro, yang kedua tabungan dan deposito. Selanjutnya next. Penerapan manajemen risiko likuiditas. Ya, untuk penerapannya sebenarnya kurang lebih sama dengan penerapan manajemen risiko yang lain. Yang pertama yaitu adanya pengawasan aktif, dewan komisaris dan juga direksi. Yang kedua yaitu kebijakan prosedur dan penetapan limitnya. Jadi berapa limit likuiditas yang harus kita punyai begitu. Misalkan kalau untuk rasio likuiditas itu menggunakan current ratio itu biasanya paling tidak rasionya 200% sehingga perusahaan itu yakin mampu membayar utang jangka pendeknya dengan baik gitu. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian dan juga sistem pengendalian intern itu kurang lebih sama ya seperti manajemen risiko yang lain penerapannya. Selanjutnya. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko likuiditas.
Di sini perusahaan harus melakukan analisis dulu terhadap exposure risiko, yaitu terdiri dari risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko hukum. Risiko-risiko tersebut dianalisis oleh perusahaan. Jadi ada kan beberapa risiko pasar, bagaimana risiko pasar yang sekiranya akan menimpa perusahaan itu, kemudian risiko kreditnya bagaimana, risiko operasionalnya bagaimana, dan risiko hukumnya bagaimana. Kemudian risiko likuiditas itu dipengaruhi oleh risiko lain. Ya, risiko-risiko yang sudah disebutkan di atas tadi, begitu. Bagaimana kondisi pasar, bagaimana operasional perusahaan itu sendiri, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana perusahaan itu menerapkan hukum-hukum yang berlaku, dan bagaimana pengimplementasiannya, begitu. Selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa metode pengukuran. Yang pertama quick ratio, yang kedua profil maturitas, yang ketiga proyeksi arus kas, yang keempat stress testing. Nah, slide selanjutnya ada contoh soalnya, silakan. Nah, ini di sini adalah contoh soalnya. Misalkan nih PT Zulian memiliki data keuangan, kasnya itu sebesar 10 juta, efeknya 10 juta, piutangnya 20 juta, dan aset tetapnya 100 juta. Sedangkan kemudian ia mempunyai utang dagang. Utang dagangnya 25 juta, utang weselnya 15 juta, utang jangka panjangnya 40 juta, saham biasanya 60 juta, dan laba ditahannya 20 juta. Kemudian ada pertanyaan ini, berapakah total aset PT Zulian? Hitunglah risiko likuiditasnya. Kita hitung dulu total asetnya. Kalau untuk menggunakan current ratio itu kan rumusnya adalah total aset aset lancar dibagi hutang lancar. Di sini kita hitung dulu untuk total aset semuanya, termasuk kasnya, ditambah efeknya, ditambah piutangnya berapa, ditambah barang-barangnya itu apa saja, kemudian aset tetapnya apa. Barang-barang itu masuk ke inventory-nya yang ia miliki ya. Nah, ternyata setelah dihitung ada nih totalnya adalah 160 juta. Kemudian kita hitung nih untuk rasio likuiditasnya berapa. Kalau menggunakan rumus yang current ratio kan aset lancar dibagi utang lancar. Aset lancarnya berapa sih? Di sini 60 juta aset lancarnya. 60 juta itu dari mana sih? Dari total aset. Kenapa ya kok keluar tadi tiba-tiba? Masih kedengeran nggak suara? Itu dianggap barang liquid atau likuiditasnya itu kalau mau kita jual itu tuh lama gitu kita mendapatkan pendanaannya, sehingga inventory ini kita kesampingkan begitu. Aduh, hilang. Nah, halo, iya, masih kedengaran nggak suara saya? Masih. Miss. Jadi penggunaan quick ratio adalah aset lancarnya dikurangi dengan inventorinya atau persediaannya, kemudian dibagi dengan utang lancarnya.
Hasilnya berapa? Kalau untuk menggunakan current ratio ini hasilnya 150%, masih bisa dia melunasi utang-utangnya. Kalau menggunakan quick ratio juga masih 1% atau 100% masih bisa digunakan untuk melunasi utang-utang jangka pendeknya. Jadi ini masih dikatakan aman ya PT Zulen ini likuiditasnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kita waktunya udah mau habis ya. Halo, ada yang ingin ditanyakan nggak? Masih kedengeran tapi suara saya. Gimana, ada yang masih belum paham? Kita waktunya tinggal dikit lagi. Ntar lagi habis waktu kita. Ada nggak nih? Jawab dong, kalau ada, kalau nggak ada gitu. Cukup, Miss. Miss, cukup. Oke, kan kalau kayak gini jadi nggak nunggu-nunggu. Oke, baik. Berarti saya anggap semuanya sudah saya jawab. Mohon maaf karena jawabnya agak lama, karena kebetulan kemarin keluar kota. Jadi untuk yang bertanya-tanya tentang manajemen risiko reputasi pada minggu kemarin itu sudah dijawab di forum. Begitupun untuk materi hari ini, nanti apabila ada yang ingin ada yang belum paham, nanti silakan ditanyakan di forum. Kemudian jangan lupa untuk konfirmasi ke saya. Oke? Oke, Miss. Baik. Baik, Miss. Kalau gitu kita absen dulu.